Sebelumnya terima kasih pada kalian semua. Kalau izinkan saya mengenalkan diri. Saya sendiri bernama Alfred Jaya, mahasiswa Bimbingan Dosen Pendidikan Islam pada semester 4, kuliah di Universitas Islam Negeri Raditya Lampung. Di sini kita sama-sama melakukan sesi konseling kelompok yang dimana di sini ada 6 orang sebagai lainnya dan 1 orang sebagai konselornya, yaitu saya sendiri. Boleh saya bertanya kepada kalian semua, ada yang ingin menjelaskan atau ingin tahu apa itu sesi konseling kelompok? Di kalian tadi ada satu dapat kalian yang sesi konseling kelompok? Kalau menurut aku, konseling kelompok itu sebuah kita proses penyelesaian masalah tapi dalam sistem berkelompok. Dalam sistem berkelompok. Ada lagi yang pendapat lain? Berarti ya salah sih. Memang kalau dalam sisi konseling kelompok itu cara penyelesaiannya yaitu kita memilih satu permasalahan yang dimana nanti akan dibantu kelompoknya. Permasalahan itu yang pastinya sudah disetujui oleh kliennya juga. Dan di situ biasanya kita memasukkan teori dan serta tentunya. Kemudian di sini saya bertanya kepada semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Di sini juga di sini nggak ada paksaan kan ada sini? Terima kasih. Mungkin dari sini saya boleh langsung mempertanyakan sama kalian satu masalahnya, boleh apa disebutkan satu kita buka nantinya yang mana kita studi masalahnya. Ini dari mana? Kenapa nama saya Ratna? Pertanyaan saya yaitu nervous ketika maju di depan dan kurang berani. Nervous. Oke, belanja? Saya sendiri berusaha permasalahan yang saya hadapi mungkin kurang bisa bersosialisasi. Belanja juga? Saya yang menghubungi bersama saya seperti overthinking. Boleh, belanja juga? Kenapa nama saya Asma Nurisa? Permasalahan saya takut ada banyak orang itu ketika ngomongin gitu. Belanja? Saya rasa dengan sama mungkin saya tuh sering kalau misal di depan umum gitu, misal ngomong di depan umum itu pasti bentar terus abis itu jadi nggak fokus semua apa yang diomongin di situ. Oke. Apa namanya? Belanja? Saya akan berani, masalahnya tidak pede. Aku tidak pede. Tidak boleh dong. Baik, kalau misalnya tidak berbakat, suasana itu bisa dekat di saya sendiri. Saya merasa sedikit saya tidak terlalu baik, membuat saya tidak terlalu banyak bersosialisasi di depan umum. Itu mungkin yang membuat saya tidak jarang untuk public speaking atau tampil di depan. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya permasalahannya kami lihat juga sih, kebanyakan juga ada orang yang mengalami hal seperti itu. Itu mungkin dari dirinya sendiri ada yang introvert, terus kurang bersosialisasi, kurang banyak berteman, berbicara. Oke, dari sini kita bisa saya simpulkan kalau dari sini semua inti dari masalah yang dapat kita ambil ini kurang percaya diri dan tidak pede untuk speaking dan banyak orang. Itu boleh kita ambil itu. Oke, di sini waktu sesi konseling kurang lebih 20 menit
masing-masing. Mungkin dari sini boleh dan kalian juga ada yang menceritakan kurang percaya diri itu dalam hal apa, seperti apa, mungkin di mana, atau di sekolah, atau di suatu kumpulan atau bagaimana. Menurut pendapat kalian, jika kalian merasa kurang percaya diri dari di kampus dan kuliah, berarti sebelum kuliah Kalau di sekolah tampil ya tampil. tampil. Ya kalau kayak disuruh ngerjain tugas di lapangan, kalau kuliah disuruh presentasi di depan dulu. Apa mungkin karena bukan lingkungan juga. Sebenarnya sama aja sih, kalau dari bedanya malah lebih aktivis di kuliah aja, karena sebenarnya itu malah kita kalau yang lain ketika masuk buku gimana? Kalau menurut saya, kurang mikir kurang bersosialisasi. Jadi kalau misalnya orang tidak mengenal dulu, terus jadi bingung akan berapa. Yang lain ada pendapat kalian? Masuk buku gimana? Kalau saya lebih ke ini sih, kalau misal ada tugas apa gitu, terus maju ke depan. Nah, karena maju itu kan materinya udah kita siapin nih otomatis nih, tapi giliran maju di depan belum tentu semuanya blank. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin dari sini dan bisa dapat saya kasih namanya, bukan bahwa kalian ini kebanyakan jika sudah dipersiapkan di depan atau melihat teman-teman di depan atau seperti mana, ada yang takutan, pengen blank dan lupa pada umumnya. Saya sendiri juga dulu pernah seperti itu. Namun kalau dari saya sendiri, caranya kalau saya mengikuti organisasi, karena kalau menurut saya dalam organisasi itu banyak banget yang kita dapat. Oke, sebelumnya di sini kita pakai teori behavior, lalu saya memakai teori eksperimen, memuatkan diri pada individu, masalahnya, perilakunya. Dari yang sudah tadi, caranya kalau kalian semua boleh mengikuti organisasi. Jikalau kalian tidak meminati organisasi, boleh kalian ikut sosialisasi di ada yang sosialisasi di kampung atau di kampus, boleh kelas sosialisasinya. Agar supaya terlatih berbicara. Karena kita perlu yang berbicara biar tidak duduk jadi situ masih harus tahu apa yang ngomongin. Mungkin kalau dari saya seperti itu caranya, dengan cara mengikuti karena dengan cara organisasi itu kalau menurut saya pribadi banyak yang kita dapat, ya apa ya, kita lebih berani ambil percaya diri, dan untuk berbicara tuh sudah tahu apa yang kita omongin walaupun materinya kita belum pelajari. Oke, kalau dari saya seperti itu, mungkin dari kalian ada cara jika kalian gugup, ada yang kalian lakuin terus membuat yang tadi panik jadi yang panik ada dari kalian? Panik aja. Kalau aku ini sih mencoba buat ngatur pernafasan kali. Kalau misal nih kita coba tarik nafas, terus nenangin diri sendiri dulu. Kalau apa ya, meyakinin diri sendiri. Kalau misal kita maju di depan ini tuh pasti bakal apa ya, bakal aman. Maksudnya nggak ada percaya diri dulu. Coba percaya diri sama
yang bukan ke orang tapi Oke. Mungkin dari jawaban dasar tadi dia sudah sama juga menunjukkan dengan tekniknya yaitu penguatan dirinya, penguatan diri pada diri itu sendiri, yaitu tarik nafas, terus fokus pada satu titik yang tak bisa bakal diubah artinya. Ya itu sudah masuk dalam teknik penguatan diri. Dari yang lain, mungkin ada doa sih doa. kalau doa Doa itu biasanya dilakukan ketika berbuka atau gimana? sebelum itu Belum. Oke, boleh. Itu bagus juga. Memang kita segala sesuatunya harus doa juga, bismillah, biar kita lancar. Dan dari sini mungkin kalian masih ada yang kurang. Masih ada? Ada lagi? kita ikut organisasi kita di organisasi itu aktif cuma di kelas doang Mungkin sebenarnya ada faktor sih. Mesti ada faktor yang menyebabkan. faktornya karena takut salah atau dimarahin dosen itu Bahkan kalau di organisasi kita lebih banyak sih faktornya. kalau di organisasi itu kan walaupun kita salah kan diomongin gitu ya ini kalau dosen kan ada yang beda-beda ya ada yang dia bikin ada yang marah ada yang imut ada juga yang ngomongin ini salah nggak apa-apa itu bilang Kalau di di organisasi kan juga nggak menyangkut nilai, Iya. kalau di masalah itu bisa menyangkut nilai. Oke. Sebenarnya sih itu nggak ada yang ini sih kalau namanya proses pembelajaran seperti itu memang kalau salah. Sebenarnya dosennya itu nggak ada yang langsung menyebut nilai itu karena mungkin ya kita aja kita salah mungkin bisa berbahaya tentang lagi makanya sebenarnya malah semakin kita bisa tahu semakin banyak yang kita tahu. Kalau nggak mau tahu semuanya ya kita tahu biar aman aja. Tapi lebih enak sih kalau saya cari tahu yang benar seperti apa dulu. Jadi mencoba untuk ini. Kalau dalam kuliah di kelas mungkin dari kita itu bisa lebih ini aja lebih tenang, lebih santai, berburu, santai aja ini kalau saya diri tampil kayak gitu. Seperti itu. Ada dari kalian yang kurang paham tentang masalah hal kurang kayak di umum terus tidak berani untuk bicara. Ada lagi? Jadi, oke, mungkin sudah cukup dapat kita simpulkan dari semua yang kita melakukan jawaban masing-masing bahwa dalam sesi ini kita sudah menemukan jawabannya. Ada yang organisasi, ada yang cara melakukan nafas, melakukan ya berdoa dan bersosialisasi. Mungkin dari kalian itu semua yang tidak saya sebutkan ada yang bisa kalian ambil untuk kalian mana yang lebih efektif dijadikan cara supaya kita tidak terus lagi berani bicara dan lain sebagainya. Mungkin saya boleh tanya dari kalian semua caranya seperti apa yang dapat disebutkan kalau menurut kalian pribadi masing-masing. Fatna? Kita jangan mandang orang yang ada di depan kita, kita fokus
ini yang akan disini masuk juga dengan kita pakai ya PS teman. Selanjutnya Kalau aku sih lebih banyak apa ya, banyak itu sendirian, jangan rame-rame. Kalau rame tambah problem lagi apa ya. Jadi lebih baiknya itu sih kalau katanya aku. oke, dan juga Dan ini juga bisa nggak, tapi lanjut aja semuanya walaupun kayak kalau berjalan dewasa nggak ada kendala. Yang pertama itu batuk nafas dulu sih sebenarnya, karena kalau enggak kan biasanya deg-degan kan. Kalau misalnya kita batuk nafas kita santai, kita nggak mikirin kalau orang lain bakal menilai kita jelek, ya kayaknya bisa. Ya intinya mengatur nafas dulu. oke, apa bulan bulannya Kalau kayak dulu atau ada yang dimainin gitu. kalau rasa ini ya boleh semuanya aja. Saya pribadi, saya katakan dulu, ini saya bisa meningkatkan rasa percaya saya sendiri pribadi saya, dengan saya tidak juga menginginkan sudut pandang orang lain tentang apa yang akan saya lakukan nantinya, untuk maksudnya tidak membuat saya gugup yang akan membuat hidup berantakan. Fokus, karena nggak semua lingkungan apa lingkungan itu yang seperti yang kita pikirkan. Jadi kalau kita cocok kita buat yang santai, kalau nggak cocok ya sudah, kita kayak mungkin beberapa kesalahan atau apa, mungkin namanya juga belajar jadi bertemu pribadi juga lagi mengatasi rasa takut sendiri untuk menjadi lebih baik, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oke, boleh bagus jawabannya. Kalau dari kalian semua itu mungkin kalau bagi saya juga sering melakukan kesalahan ketika berbicara di depan umum akan sampai gugup, tapi gugup itu bahkan kalau saya ulangi lagi. Jadi kalau kita salah berbicara di satu kata, jangan langsung terusin. Kalian ulangi saja dari awal. Berbicara maaf, saya ulangi dengan cara seperti itu, yang mendengar juga akan menghargai kesalahan. Jadi seperti itu. Kalau saya tulis, kadang-kadang saya melakukan kesalahan, saya lakukan seperti itu. Jadi biasanya dengan seperti itu tenang hati, disesuaikan. Oke, terima kasih. Mungkin dari sini sudah cukup sisi konsep ngomongnya tentang permasalahan prosesnya di depan, bisa ketemu dan punya uang gede karena kurang sosialisasi. Terima kasih pada kalian semua. Saya tanya apakah sudah dengan masalahnya bagaimana? Oke, terima kasih. Saya senang jika videonya mungkin cukup. Apakah ini